Guru mengajar penuh dengan cinta. Murid dengarkan dengan gembira. Jika pendidikan maju dan merata, niscaya Jatim menjadi gerbang baru Nusantara. Merdeka! 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 Teman-teman, saya berada di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Saya di sini ingin menyuarakan tentang pajak Jawa Timur agar bisa gratis seperti halnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan yang sudah menggratiskan pajak kendaraan bermotor. Mohon doanya dan dukungannya teman-teman. Mudah-mudahan Jawa Timur ini bisa juga menggratiskan pajak kendaraan. Doanya teman-teman. Assalamualaikum Ibu Gubernur. Kita berjumpa lagi Ibu. Izin stick Ibu ya. Gimana Ibu kabarnya Ibu? Sehat? Nah ini ditunggu loh Ibu kebijakannya Bu mengenai Jawa Timur itu sekarang kan lagi ekonomi lagi jatuh-jatuhnya Bu. Semua usaha itu merasa ekonominya itu sekarang berada di titik bawah. Usaha gini susah, usaha begini susah, semua usaha bisnis pada jatuh semua Bu. Ditunggu kebijakannya Ibu loh, yang sekiranya itu kebijakan yang pro rakyat, yang merata Bu, bukan hanya segelintir. Ditunggu Bu, paling tidak pengampunan pajak di 2025 ini loh Bu. Ditunggu rakyat Jawa Timur. Nggak usah yang tahun yang lama-lama, yang 2025 saja ini dihapuskan Bu. Jadi kita nggak usah meniru Jawa Barat, Jawa Tengah, nggak usah. Kita harus punya ide sendiri Bu. Paling tidak 2025 ini pajak Jawa Timur dihapuskan Bu, dicoret. Itu baru jempol Bu. Itu kebijakan merata. Gitu loh Bu. Kalau hal-hal yang kayak gini nih, udah biar diurusi sama dinas-dinas yang lain Bu. Rakyat Jawa Timur menunggu kebijakan Ibu di 2025. Setidaknya buat ini loh Bu, buat kenang-kenangan Ibu kan sudah menang periode kedua. Gitu loh Bu. 2025 ditunggu kebijakan Ibu Khofifah ya. Hapus pajak yang tahun 2025 saja. Nggak usah kita meniru Jawa Barat, Jawa Tengah, nggak usah, biarkan mereka. Kita fokus untuk Jawa Timur saja Bu. Bagaimana Bu? Ide saya kira-kira Bu, masuk apa enggak? Assalamualaikum. Saudaraku, saya banyak menonton TikTok, menonton IG, menonton YouTube maupun media sosial lainnya tentang masyarakat Jawa Timur yang merujak Ibu Khofifah. Saya kasihan sama Gubernur Jawa Timur ini. Kenapa? Dihujat oleh banyak netizennya, oleh banyak warga Jawa Timur karena dianggap tidak becus kerja. Padahal sudah masuk periode kedua. Periode ke-1 kan selama 5 tahun beliau sudah berkuasa ya. Mestinya kalau sudah berkuasa sudah betul-betul paham tentang kondisi real masyarakat Jawa Timur. Tapi ternyata dihujat oleh banyak warga Jawa Timur karena yang tampil di layar depan adalah sekedar mereview duren, sekedar meresmikan anjang sana, anjang sini, meresmikan gunting pita. Ngaji, kumpul-kumpul sekedar. Ini yang saya kira terjadi dan banyak dikritik di Jawa Timur. Sampai wakilnya Mr. Dardak, Emil Dardak pun juga kena rujak
karena beliau anak muda yang mestinya bisa langsung turun ke lapangan. Saya sih melihat ya, ini bukan hanya terjadi di Jawa Timur saja, tapi di banyak gubernur lain dan Pemda kabupaten kota lain. Karena apa? Karena mereka hanya turun di saat pemilu, di saat pilkada, di saat musim-musim kampanye. Setelah menjabat, apa yang terjadi? Enak dengan jabatannya, enak dengan kursinya, sehingga memikirkannya rakyat itu sudah tidak terlalu penting barangkali, karena Pak sudah nggak mau lagi turun ke lapangan. Kulakan masalah, belanja masalah itu hanya pada saat menjelang pilkada, menjelang pemilu. Sehingga yang terjadi karena waktu itu sedang mau nyalon, ya hanya janji-janji, dan setelah jadi dilupakan. Ataupun kalaupun nggak dilupakan, kebijakannya berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Ya, saya sekali lagi sangat kasihan karena dirujaknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini bukan 1-2 netizen, tapi banyak sekali ya. Misalnya ini mungkin karena standarnya sekarang orang-orang itu saking meleknya media sosial, itu standar gubernur itu seperti Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang sampai hari ini sudah menjabat, belusukannya nggak pernah berhenti. Sementara pejabat-pejabat gubernur lain belusukannya berhenti, turun ke lapangannya berhenti. Semua menganggap dengan rapat di balik meja selesai. Sehingga kita lihat sudah lebih barangkali ya 2 bulan setelah dilantik, para gubernur itu tidak ada gerakan-gerakan yang spektakuler. Apa itu? Karena tidak ada ide dan gagasannya, tidak punya gagasan ide untuk membangun wilayahnya, atau seperti apa? Atau karena tidak memahami persoalan. Kalau dibilang tidak memahami persoalan, kan sudah periode kedua, 5 tahun ngapain, gitu kan? Jadi gebrakan-gebrakan fenomenal itu tidak terjadi ya, karena semua dianggap sudah bisa diselesaikan di balik meja hanya dengan rapat ke rapat. Ya. Itu sekali lagi di banyak gubernur seperti itu. Di Jakarta pun sama, setali 3 uang. Ya, begitu dilantik Pak Pramono Anung dan Rano Karno, ya hanya kemarin pada saat banjir turun ke lapangan, ya ninjo itu pun dirujak karena Pramono dan Sidul. Pramono meninjonya pakai pesawat, kan helikopter, sementara Sidul pakai perahu. Beda dengan Deddy Mulyadi yang langsung turun ke lapangan, ubek-ubekan di kali, mungutin sampah, langsung terjun ke kali, ke gorong-gorong dan lain sebagainya. Dan belusukan seperti itu terus dilakukan oleh Deddy Mulyadi, sehingga ini menjadi oleh netizen dianggap sebagai standar kerja seorang gubernur saat ini. Ya, kita memaklumi tidak semua gubernur, tidak semua wali kota sama, memiliki kemampuan yang sama. Tapi setidaknya kita melihat saat ini mereka setelah menjabat tidak lagi turun belanja masalah ke lapangan, tapi hanya mereka saat mau musim atau saat musim kampanye saja. Semestinya harusnya turun ke lapangan itu tidak boleh berhenti. Belusukan nggak boleh berhenti, karena belusukan itu
untuk memahami masalah kondisi rakyat paling up to date hari ini. Apalagi kalau pertemuan-pertemuannya disetting, wah udah nggak ada natural-naturalnya. Jadi suara rakyat, problem rakyat, denyut rakyat, ya sudah nggak kedengaran sama pejabat-pejabat. Itulah masalahnya, saya kira antara lain karena mereka juga sudah ngebos, sudah enak, sudah nggak perlu pusing-pusing karena jabatan sudah dipegang. Ya, inilah yang terjadi. Sekali warga masyarakat Jawa Timur, sekali lagi saya kasihan. Tapi yang lebih kasihan lagi, saya justru kepada para pemilihnya. Kenapa dipilih kemarin? Dan saya tahu di Jawa Timur itu mayoritas warga Nahdien. Dan Ibu Khofifah didukung penuh oleh banyak warga Nahdien, oleh banyak pondok pesantren, oleh banyak yayasan, oleh banyak komunitas Nahdien. NU, sehingga ketika sekarang dirujak Ibu Khofifah, NU-nya mestinya speak up. Ya. Apa yang dirasakan oleh NU setelah Khofifah berkuasa? Karena ini udah periode kedua loh ya, masa nggak ada gerakan-gerakannya? Nah, itulah yang harus dilakukan. Warga Nahdien Jawa Timur, warga NU Jawa Timur, warga kultural maupun warga struktural, ayo speak up. Ngomong tentang gubernur Anda, kritik gubernur Anda, berikan masukan gubernur Anda, berikan masukan wali kota dan bupati Anda, supaya turun langsung ke lapangan. Jangan semuanya didiskusikan, diseminarkan, dirapatkan di balik meja terus menerus. Kenapa? Karena problem dinamika rakyat terus bergulir, terus dinamis, terus muncul, dan problem-problem itu mesti diselesaikan oleh para pemimpinnya melalui kebijakan-kebijakannya sehingga kedudukannya menjabat menjadi maslahat lil umat.